Jadi kemarin kan saya bilang ya, kalau salah satu cara Allah mengajarkan kita tentang konsep rezeki yang mengalir adalah dengan selalu habisnya penghasilan kita untuk hal-hal yang sifatnya itu adalah kebutuhan. Mau itu adalah kebutuhan yang kita sangka ataupun kebutuhan yang nggak kita sangka, alias kebutuhan-kebutuhan dadakan kita. Nah, sesuai dugaan saya, pasti ada aja yang komentar. Terus kapan saya bisa nabung? Terus kapan saya bisa investasi? Gimana cara saya bisa kaya kalau penghasilan saya itu habis terus? Nah, begini teman-teman. Sekarang kita kembali ke pertanyaan fundamentalnya. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih sebetulnya kita harus kaya? Untuk apa Allah itu harus kasih kita kaya? Saya setuju bahwa menjadi kaya itu wajib. Itu harus. Kan yang nggak wajib itu adalah memamerkan kekayaan kan ya. Tapi kalau menjadi kayanya, itu wajib. Tinggal kita ketemu atau enggak dengan tujuan kaya kita itu untuk apa. Karena terus terang ya, kalau kita itu mau sekedar kaya aja, itu gampang. Itu mudah. Yang sulit, itu adalah bagaimana supaya kita itu menjadi kaya yang diberkahi oleh Allah, yang kemudian kayanya itu direstui oleh Allah, dan yang kemudian kayanya itu dipandang sebagai ibadah di sisi Allah. Itu yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena di sini kita itu harus mampu untuk melawan ego kita yang ingin hidup bermewah-mewahan, dan dengan kesadaran penuh, kita memilih untuk mengalirkan semua kekayaan kita. Dan gak semua orang sanggup menjalani ujian ini. Maka sekarang teman-teman, gimana caranya di fase awal ini, ketika Allah lagi mengajarkan kepada kita konsep rezeki yang harus selalu mengalir ini, kita gunakan akal kita untuk mulai mengatur alirannya. Supaya ada dari aliran ini yang kemudian mencerminkan tujuan daripada kekayaan kita. Contoh deh, kita mulai dari yang simpel-simpel aja dulu. Misal, tujuan kita kaya, salah satunya adalah supaya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, kalau memang itu yang menjadi salah satu tujuan daripada kekayaan kita, maka bukalah rekening tabungan atau bukalah rekening investasi untuk kebutuhan pendidikan anak kita. Dan mulai alokasikan sebagian penghasilan kita ke sana. Mau sekecil apapun itu yang kita alokasikan. Kemudian apa lagi? Misal, tujuan kaya kita agar kita bisa memberikan hunian yang layak untuk keluarga kita. Oke, kalau itu tujuannya, maka buatlah tabungan khusus rumah. Alokasikan juga dana ke sana. Atau tujuan kita kaya supaya kita bisa lebih maksimal lagi dalam bersedekah. Ya sudah, oke, mulai bersedekahlah kecil-kecilan. Jadi selalu cerminkan tujuan itu dalam sebuah tindakan, mau sekecil apapun itu tindakannya. Karena salah satu faktor yang paling besar, salah satu faktor utama yang paling berpengaruh dalam mengubah frekuensi batin kita, itu adalah bagaimana tindakan kita ke semesta. Itu satu. Dan kemudian ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Dan biasanya ini paling banyak orang nggak ngeh nih. Yaitu adalah be present. Nggak usah pikirannya itu kemana-mana dulu, nggak usah berandai-andai dulu, apalagi sampai mikir begini. Ini kalau sedikit-sedikit terus kayak gini, kapan kekumpulnya ya? Sampai kapan ya harus begini terus ya? Nah, nggak usah mikir-mikir yang seperti itu. Sudah jalanin aja apa yang ada di depan mata kita. Jalanin aja apa yang bisa kita kerjakan di sini saat ini. Karena semakin pikiran kita kemana-mana, semakin energi kita itu resisten terhadap realitas. Tapi begitu kita nggak lagi resisten, begitu kita kemudian menikmati apa yang kita kerjakan di sini saat ini, disitulah kemudian kita akan terbebas dari yang namanya penjara waktu, dan kemudian tiba-tiba nggak terasa kita akan sampai di tujuan kita.